adalah gerbang utama dalam perkembangan sejarah Jakarta. Ketika zaman Kerajaan Pajajaran, Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan terpenting di antara pelabuhan-pelabuhan lain milik Pajajaran. Sekitar pertengahan abad ke-14 Masehi, di Jawa Tengah telah berdiri kerajaan yang bercorak Islam dengan nama Demak Bintoro. Kerajaan ini bisa dikatakan sebagai penerus dari Kerajaan Majapahit. Selain untuk kekuasaan, tujuan kerajaan ini juga untuk menyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Di tanah Sunda sendiri, tepatnya di daerah Cirebon, juga sudah berdiri sebuah kerajaan yang bercorak Islam. Melihat kondisi ini, maka Raja Sunda memiliki kekhawatiran bahwa sewaktu-waktu kerajaannya akan tergerus oleh kerajaan Islam. Sebab itu, akhirnya ia membuat perjanjian kerjasama dengan Portugis untuk datang ke Sunda Kelapa. Di sisi lain, kabar tentang kerjasama antara kerajaan Sunda dan Portugis terdengar sampai pada kerajaan Demak. Hal ini membuat Sultan Demak marah. Akhirnya, sang Sultan memerintahkan Fathahillah untuk memimpin penyerangan ke Sunda Kelapa. Kemenangan Fathahillah atas Portugis di Sunda Kelapa membawa perubahan yang besar. Salah satu di antaranya adalah pergantian nama dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Yang sampai saat ini, kemenangan Fathahillah itu akhirnya dirayakan sebagai hari lahir atau hari jadi kota Jakarta. Kali ini gue mau membahas tentang sosok Fathahillah, panglima perang yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan kerajaan Sunda dan Portugis. Fathahillah merupakan seorang panglima perang kerajaan Demak. Namun asal-usul Fathahillah masih ada perdebatan. Menurut berita Portugis De Barros, Fathahillah atau Falatehan merupakan seorang yang berasal dari Malaka atau Samudra Pasai. Hal ini serupa dengan Purwaka Caruban Nagari yang mengatakan bahwa Fathahillah atau Falatehan merupakan seorang yang berasal dari Malaka. Tentang kedatangan Fathahillah ke Jawa, itu dikarenakan saat itu Malaka telah jatuh ke tangan Portugis. Akhirnya Fathahillah berangkat ke Jawa. Beliau dari Mekah. Di Mekah, Fathahillah sedang belajar, rapi belajar, pulang. Pas pulang, ceritanya Fathahillah itu dapat berita bahwa Malaka telah jatuh ke tangan Portugis. Akhirnya dia menuju ke Jawa. Pertama kali Fathahillah menginjakan kaki di Jawa adalah pelabuhan Jepara. Dari Jepara, Fathahillah menuju ke Demak. Sampai di Demak, singkat cerita, Fathahillah dinikahkan dengan anak Sultan Trenggono dan dijadikan mantu Sultan. Ada lagi cerita yang mengatakan bahwa Fathahillah itu saudara ipar Sultan Trenggono. Kemudian Fathahillah dipilih menjadi panglima perang angkatan Demak. Di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa Fathahillah atau Taragil adalah Sunan Gunung Jati. Menurut Profesor Husein Jajaningrat, dalam disertasinya yang berjudul Tinjauan Kritis
atas kerajaan Banten. Hal ini serupa dengan kronik Tionghoa dari Semarang yang mengatakan bahwa Fathahillah atau Falatehan adalah Sunan Gunung Jati. Katanya gini, Panglima Perang Kerajaan Demak itu bernama Sarif Hidayat Fathahillah, begitu kata kronik yang dari Semarang. Menurut gue, ini menarik. Jika Fathahillah itu Sunan Gunung Jati, menariknya itu kenapa harus raja sendiri yang memimpin perang dan menjadi bawahan dari kerajaan Demak ya, Panglima Demak. Itu menarik ya, kenapa enggak ngirim orang lain bawahannya raja untuk perang melawan Portugis gitu. Kenapa harus raja sendiri? Bisa aja sih, karena waktu itu Cirebon termasuk dari wilayah Demak. Anggaplah kerajaan kecil, Demak pusat, Cirebon cabang-cabangnya gitu. Bisa aja kalau Sunan Gunung Jati yang akhirnya memimpin perang. Namun gue lebih suka dengar cerita bahwa Fathahillah dan Sunan Gunung Jati itu bukanlah orang yang sama, melainkan Fathahillah atau Falatehan merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati. Karena sejarah adalah kisah, maka kisah ini yang lebih gue suka atau lebih seneng untuk gue dengar gitu. Tentang Fathahillah menyerang Jakarta dianggap sebagai pemusnahan rakyat Betawi, itu menurut gua sah-sah aja. Namanya perang, pasti ada efek yang timbul. Efeknya itu rakyat sekitar Sunda Kelapa terkena imbas, misalkan ada yang mati, ada yang hancur rumahnya. Itu sah-sah aja, namanya perang. Selama pemerintahan Fathahillah di Jakarta, Fathahillah itu sempat bikin keraton Jayakarta yang posisinya itu kalau sekarang mungkin adanya di Kota Tua, tapi udah nggak ada karena waktu JP Kun Belanda datang ke sini, ke Jayakarta, itu keraton Jayakarta diluluhlantakan, diratakan dan diganti oleh bangunan-bangunan Belanda kayak gitu. Terus pengaruh penundukan atau pengaruh Fathahillah di Jakarta yang penting gitu ya, pengaruh yang penting itu timbulnya masyarakat atau komunitas-komunitas muslim di Jakarta. Karena Demak membawa pasukan banyak, akhirnya banyak pasukan Demak yang tetap tinggal di Jakarta dan berkeluarga, nikah, akhirnya diriin rumah, terus nyarin agama Islam. Akhirnya banyak komunitas-komunitas muslim di Jakarta kayak gitu. Oke, gue rasa cukup sekian. Damai terus, bobrok selalu.